Jadi suatu penelitian itu tidak muncul tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian itu didasarkan pada dua hal. Ya, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah fenomena. Ya, jadi dari fenomena ataupun data awal, ya, jadi fenomena ataupun data awal dari penelitian Bapak Ibu itu adalah sebagai latar belakang. Artinya harus ada fenomena ataupun kenyataan apa yang membuat Bapak Ibu tertarik untuk melakukan penelitian, baik itu penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Ya, jadi harus ada fenomena, ada masalah apa, ada sesuatu yang ingin digali apa saja yang ingin dikembangkan atau dicari solusi permasalahan. Ya. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu atau dasar dari penelitian itu adalah dari fenomena ataupun kenyataan ataupun kondisi yang ada saat ini, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mencari literatur. Ya. Jadi mencari literatur yang mendukung fenomena yang akan Bapak Ibu teliti. Ya, jadi harus dicari literatur yang mendukung. Jadi baik itu penelitian kuantitatif ataupun kualitatif harus ada artikel ataupun penelitian terdahulu yang mendasari penelitian Bapak Ibu. Jadi tidak bisa jadi penelitian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya harus ada data, kemudian harus ada teori apa yang diuji. Ya, khususnya di penelitian kuantitatif itu memang teori itu adalah sangat berperan. Ya, jadi teori apa yang ingin diuji itu juga sangat berperan dalam penyusunan penelitian kuantitatif. Ya. Jadi dari artikel. Nah nanti untuk tugas selanjutnya Bapak Ibu mencari satu artikel. Ya, jadi satu artikel atau satu bahan bacaan. Ya, jadi satu artikel satu bahan bacaan itu Bapak Ibu bisa cari. Jadi kalau di artikel Bapak Ibu, jadi ada beberapa cara Bapak Ibu ingin mencari beberapa artikel. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Google Scholar. Nah ini. Nah Google Scholar ini adalah isinya artikel-artikel penelitian. Jadi misal saya ambilkan contoh kemarin saya coba cek dulu sebentar judul yang saya coba cari misal pengaruh ya. Jadi misal, nah ini ada beberapa. Jadi kalau sudah ada PDF-nya seperti ini berarti ada artikelnya ya. Jadi proses pergerakan adat masyarakat misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencari artikel atau bahan bacaan itu berdasarkan artikel yang Bapak Ibu cari. Nah ini contohnya ya.
nama artikelnya yang holistik. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus, tadi topik sudah ketemu, maka harus ada bahan bacaan, ya. Jadi kalau mau pakai bahasa Inggris juga bisa, ya. Jadi tergantung dari kata kunci yang Bapak Ibu masukkan, ya. Jadi misalnya internet financial reporting misal. Nah, ya, jadi Bapak Ibu mau pakai artikel asing, artikel bahasa Indonesia itu bisa cari di Google Scholar atau Google Cendekia, ya. Jadi kalau mau artikel asing ya tuliskan aja istilah asingnya di sini. Ya, jadi kalau sudah ada kata PDF seperti ini berarti Bapak Ibu bisa download artikelnya. Ya, jadi ini adalah cara yang memudahkan Bapak Ibu untuk mencari bahan bacaan artikel. Ya, jadi kalau mau bahasa Inggris, tulis saja kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Kalau mau dalam bahasa Indonesia, ditulis saja kata kuncinya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi di Google Scholar itu adalah khusus untuk Bapak Ibu mencari artikel-artikel penelitian atau bahan bacaan terkait dengan apa yang Bapak Ibu ingin kembangkan di dalam topik penelitian yang Bapak Ibu buat, gitu ya. Baik, saya lanjutkan terkait dengan topik kita hari ini. Sebentar. Saya akan tunjukkan, sebentar ini kok belum bisa di share screen. Oke, ini sudah. Nah, ketika di penelitian kuantitatif, ya, jadi Bapak Ibu ketika melakukan penelitian kuantitatif, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mencari teori ataupun artikel-artikel ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari topik penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi yang pada bagian ini adalah kita membahas mengenai teori. Ya, jadi kalau penelitian yang kita lakukan itu menjadi dasar dalam penelitian kita. Ya. Jadi Kidney Junior tahun 1986 itu menyebutkan bahwa riset empiris melibatkan teori, hipotesis, dan fakta. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, maka penelitian empiris di dalam penelitian kualitatif itu meliputi teori, ya, hipotesis, dan fakta. Ya. Jadi meliputi hipotesis, teori, dan fakta. Nah, kumpulan dari konsep, definisi, proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena ataupun fakta. Ya, jadi apa yang disebut sebagai teori? Ya, jadi teori itu adalah merupakan kumpulan dari konsep. Ya, jadi konsep-konsep apapun tadi, misalnya Bapak Ibu terkait pernikahan holistik. Apa sih konsep terkait dengan pernikahan holistik?
Kemudian definisinya gimana? Kemudian proposisi. Proposisi itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu bukan kalau dalam penelitian kualitatif itu sebutannya adalah proposisi. Ya, jadi proposisi itu adalah sesuatu yang bukan untuk dibuktikan kebenarannya, ya. Jadi bukan untuk dibuktikan kebenarannya, tetapi ini yang akan diuji. Ya. Jadi apakah persepsi terkait dengan pernikahan holistik tadi jadi dapat meningkatkan strategi tertentu gitu ya. Nah, sehingga harus ada konsep-konsep yang mendasari teori yang dilakukan oleh atau penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian fakta itu adalah keadaan ataupun kejadian-kejadian yang dapat diamati di dunia nyata atau fenomena. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penelitian itu muncul dari dua hal, ya, jadi fakta atau fenomena, kemudian teori. Ya, jadi sebetulnya fenomena yang ada itu bisa dijelaskan oleh teori apa? Ya, ini jadi teori tadi adalah merupakan kumpulan dari konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena ataupun fakta. Nah, yang berikutnya adalah telaah teoritis, gitu ya. Jadi dalam telaah teoritis, jadi telaah dan evaluasi literatur yang berkaitan dengan bidang permasalahan, itu adalah mengemukakan secara memadai ya temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang dikutip sebagai referensi dan relevan dengan masalah penelitian dan desain riset yang dipilih. Ya. Nah, di dalam mengembangkan rangka teoritis dari temuan penelitian sebelumnya, itu harus sesuai dengan masalah yang diteliti saat ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan rangka teoritis dari satu temuan penelitian sebelumnya, maka penelitian sebelumnya yang Bapak Ibu cari ya untuk dijadikan sebagai landasan teori itu harus sesuai ya atau relevan dengan masalah yang Bapak Ibu angkat atau masalah yang Bapak Ibu ingin uji ya. Nah, di dalam telaah teoritis itu harus dinyatakan secara jelas ya. Jadi dalam telaah teoritis itu harus dinyatakan secara jelas mengenai konsep, asumsi ataupun postulat yang melandasi masalah yang diteliti. Ya, jadi meliputi kelayakan pernyataan. Ya, jadi kelayakan pernyataan ini adalah hipotesis. Ya, jadi hipotesis yang ingin Bapak Ibu uji. Kemudian konsekuensi teori yang disimpulkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Ya, jadi hipotesis itu berkaitan dengan hubungan atau pembandingan. Ya, jadi nanti kita lihat apakah hipotesis. Jadi di dalam penelitian terdahulu, ya itu akan disimpulkan hipotesis. Hipotesis itu adalah sesuatu yang akan dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi nanti di dalam penelitian model kuantitatif itu akan ada istilah hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah sesuatu yang akan dibuktikan kebenarannya. Ya. Kemudian penyajian konsekuensi atau prediksi yang disimpulkan secara logis dan konsisten dengan hipotesis. Ya. Jadi telaah teoritis adalah merupakan penyajian konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi kalau misalnya terjadi peningkatan jumlah penduduk, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa jadi pendapatan per kapita akan semakin rendah. Kenapa? Karena tadi semakin banyak jumlah penduduk misalnya seperti itu. Ya. Jadi harus ada konsekuensi atau prediksi yang disimpulkan secara logis dan konsisten dengan hipotesis. Kemudian di dalam telaah teoritis itu juga ada definisi istilah-istilah. Ya. Jadi definisi istilah-istilah ini adalah merupakan istilah kunci atau bisa juga definisi atas variabel-variabel yang Bapak Ibu teliti.
ya, khususnya konstruk, ya, yang harus dinyatakan dengan jelas, ya. Kemudian penggunaan definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kuantitatif, ya, ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kuantitatif, maka harus ada definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Nah, yang berikutnya adalah mereview jurnal. Ya, jadi kemarin saya sudah menugaskan Bapak Ibu untuk melakukan mereview jurnal di isu penelitian, tujuan penelitian, kemudian sampel dan atau periode penelitian, variabel penelitiannya apa, model empiris, dan hasil penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan mereview jurnal, maka yang harus bisa atau yang harus dapat diketahui itu adalah isu penelitiannya, kemudian tujuan penelitian, sampel dan atau periode penelitian, variabel penelitian, model empiris, dan hasil penelitian. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu memilih artikel yang nanti akan dijadikan atau jurnal yang akan atau artikel dalam jurnal yang akan digunakan sebagai referensi dari penelitian Bapak Ibu, maka untuk masing-masing artikel tersebut Bapak Ibu harus dapat mencari atau menemukan isu penelitian, ya, atau isu riset. Ya, jadi untuk menemukan isu riset ataupun isu penelitian. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membaca artikel itu harus bisa ditentukan, ya, Bapak Ibu harus bisa menemukan, ya, isu penelitiannya apa. Jadi isu penelitian itu adalah permasalahan atau problem yang terjadi dan perlu untuk dilakukan perbaikan, ya, atau perlu adanya solusi perbaikan. Kemudian yang kedua, isu penelitian ini bisa berupa peluang yang akan ditangkap. Ya. Kemudian yang ketiga, ini fenomena yang akan dijelaskan atau diverifikasi dengan satu teori yang sudah ada. Kemudian fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru. Ya, jadi isu-isu penelitian ini yang bisa, jadi jenis isu penelitian itu ada berbagai macam, ya. Jadi bisa berupa permasalahan atau problem yang terjadi dan perlu solusi perbaikan, atau berupa peluang yang akan ditangkap, atau berupa fenomena yang akan dijelaskan atau diverifikasi dengan satu teori yang sudah ada, atau berupa fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru. Nah, ketika peneliti itu akan mereview jurnal penelitian atau artikel penelitian yang akan dirujuk dalam proposal penelitiannya, maka peneliti itu harus dapat menunjukkan atau mengungkapkan, ya, isu penelitian dari jurnal penelitian terdahulu. Nah, yang kedua adalah tujuan penelitian. Ya. Nah, tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang akan dicapai khususnya terkait dengan tadi, ya, jadi permasalahan atau problem, ya, ini. Jadi tujuannya itu apakah untuk memecahkan masalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi isu penelitiannya itu ini. Jadi bisa memecahkan masalah, bisa menangkap peluang, bisa memverifikasi fenomena dengan teori yang ada, atau biasanya untuk menemukan teori yang baru. Nah, biasanya kalau S3 baru Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengembangkan teori baru, ya. Nah, dengan demikian tujuan dari penelitian itu mengacu pada isu penelitian, ya. Tadi isu penelitiannya kan kategorinya ada 4. Ya, nanti dari bahan bacaan itu Bapak Ibu bisa menentukan isu penelitiannya itu yang kategori yang mana. Permasalahan yang terjadi dan perlu solusi, peluang, fenomena yang dijelaskan atau diverifikasi dengan satu teori, atau fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru. Ya, ini. Nah, tujuan
penelitian tidak sama dengan tujuan periset atau tujuan peneliti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian itu kan sebetulnya ya sudahlah, karena kalau S2 itu syarat lulusnya harus mengerjakan tesis, ya sudahlah supaya lulus dari S2, bukan seperti itu. Ya, jadi tujuan penelitian itu tidak sama dengan tujuan peneliti. Ya, jadi tujuan penelitian yang salah itu kalau ada tulisannya sebagai syarat lulus pendidikan S2, nah itu keliru. Ya, jadi tujuan penelitian itu bukan tujuan peneliti. Ya, jadi Anda harus membedakan. Jadi yang dimasukkan dalam proposal itu adalah tujuan penelitian, bukan tujuan peneliti. Nah, ketika peneliti melakukan review jurnal penelitian yang akan dirujuk dalam proposal penelitian, itu juga peneliti harus dapat menunjukkan ya, atau mengungkapkan tujuan penelitian ya, dari jurnal penelitian terdahulu. Nah, yang berikutnya adalah sampel atau periode penelitian. Ya, jadi sampel atau periode penelitian. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu itu ingin melakukan penelitian, ya, jadi sebetulnya yang ingin diuji kan fenomena. Nah, fenomena itu kan datanya populasi. Ya, datanya itu kan populasi, tetapi kan tidak mungkin Bapak Ibu mencari data itu populasi. Nah, nanti akan cukup banyak. Sehingga untuk melakukan penelitian yang dipilih itu bukan populasi tapi sampel. Ya, sampel. Jadi tidak semua populasi tetapi sampel tertentu atau contoh ya, contoh dari data atau contoh dari fenomena tertentu. Ya. Nah, disampaikan di sini jadi fakta menurut Kenneth Junior adalah keadaan atau kejadian-kejadian yang dapat diamati di dunia nyata. Ya. Nah, tidak semua fakta itu dapat diambil, ya, sehingga hanya sampel dari fakta saja yang diambil untuk diujikan ke hipotesis-hipotesisnya. Sedangkan periode riset itu adalah periode waktu penelitian atau periode waktu pengambilan data. Ya, jadi di dalam penelitian kuantitatif itu juga harus dijelaskan terkait dengan sampel dan periode penelitian. Ya, jadi mengapa tadi sampel yang dipilih? Karena tidak semua data itu bisa diambil, sehingga ya sudah diambil fakta saja ya, untuk diujikan ke hipotesis. Ya. Nah, peneliti ketika mereview jurnal penelitian yang akan dirujuk dalam proposal penelitian, itu juga harus dapat menunjukkan atau mengungkapkan sampel ya, atau periode penelitian dari jurnal penelitian terdahulu. Ya, jadi harus bisa melihat. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan mereview jurnal itu juga harus dapat peneliti atau Bapak Ibu sebagai peneliti itu harus dapat menentukan sampel atau periode penelitian di dalam artikel penelitian yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Nah, yang berikutnya adalah variabel penelitian. Pada umumnya, ya, jadi pada umumnya variabel penelitian itu dikategorikan menjadi dua, yaitu variabel independen, ya, jadi merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Ya, jadi di dalam penelitian itu kita mengenal pada umumnya ada dua variabel, meskipun nanti akan ada beberapa jenis variabel yang lain. Ya, jadi ada variabel independen dan variabel dependen. Jadi kalau independen itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu merupakan variabel yang dipengaruhi. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk model empiris. Ya. Jadi bentuk-bentuk model empiris.
Jadi di dalam metode penelitian kuantitatif, ya, jadi di dalam metode penelitian kuantitatif ada beberapa model yang bisa Bapak Ibu gunakan ya nanti di dalam melakukan pengujian. Jadi yang pertama ini adalah regresi. Ya, regresi. Nah, ini tipe data dari masing-masing variabel ini bisa dependennya metrik, variabel independennya bisa metrik, non metrik. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud sebagai metrik dan non metrik ya, sebelum saya masuk ke bentuk-bentuk model empiris ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi kalau data metrik ini merupakan nilai kuantitatif ya. Jadi data metrik itu adalah nilai kuantitatif, dan yang termasuk data metrik itu adalah tipe data interval dan rasio. Ya, tipe data interval dan rasio. Sedangkan data non-metrik itu adalah berisi data kualitatif yang dapat berbentuk suatu atribut, karakteristik atau kategori atau dikotomi. Yang termasuk dalam data non-metrik itu adalah tipe nominal dan ordinal. Ya, jadi data metrik itu adalah nilai kuantitatif dan jenisnya adalah yang interval dan rasio. Sedangkan kalau non metrik itu adalah data kualitatif yang berbentuk suatu atribut sehingga harus diangkakan ya, dikuantitatifkan. Ya, karakteristik atau kategori atau dikotomi ya, yang termasuk data non metrik adalah tipe data nominal dan ordinal. Kita lihat sekarang. Nah, jadi nominal itu apa? Jadi tipe skala nominal yaitu yang bernilai klasifikasi. Jadi nominal itu adalah berisi klasifikasi. Jadi laki-laki, perempuan untuk gender. Nah, jadi misalnya laki-laki 1, perempuan 2, atau sebaliknya laki-laki 2, perempuan 1, ya terserah. Yang penting nominal. Ya, jadi klasifikasi. Ya, laki-laki, perempuan. Kemudian ordinal. Ya. Jadi ordinal itu bernilai klasifikasi dan order. Ya, ada urutannya. Ya, jadi misalnya penilaian kurang, baik, sangat baik. Ya. Di ordinal itu adalah klasifikasi dan order. Order itu ada urutannya. Kemudian yang berikutnya, tipe skala yang berikutnya adalah interval. Ya, jadi interval itu bernilai klasifikasi, ordernya atau ada urutannya, dan berjarak. Ya, ada perbedaan dua nilai yang berarti, misalnya skala Likert. Ya, Bapak Ibu kenal skala Likert, itu skala ada yang 1-5 atau 1-7. Ya. Itu. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah rasio. Ya, jadi rasio itu bernilai klasifikasi, order, ya, jadi ada urutannya, berjarak, ya, perbedaan dua nilai berarti, dan mempunyai nilai awal atau origin. Ya. Misalnya nilai waktu sebesar 20 menit, itu punya nilai awal 0. Ya. Jadi di dalam kuantitatif itu dalam penelitian kuantitatif itu Bapak Ibu harus bisa mengklasifikasi data itu ke dalam skala yang mana. Apakah skala nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Ya, jadi apakah nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Karena nanti akan mempengaruhi bentuk model empiris. Ya. Jadi kalau sudah tahu jenis-jenis skala, ada nominal, ordinal, interval, rasio, baru nanti dikelompokkan. Oh, kalau yang non-metrik itu adalah yang tipe datanya nominal dan ordinal. Sedangkan yang data metrik itu adalah yang interval dan rasio, ya, sehingga nanti bisa dilihat. Jadi kalau regresi itu variabel dependennya harus metrik. Ya, jadi variabel dependennya harus metrik. Sedangkan variabel independennya itu bisa metrik dan non-metrik. Ya, jadi variabelnya bisa metrik dan non-metrik. Ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah
regresi logik, probit atau tobit, ya. Jadi itu bisa variabel dependennya non metrik, ya, variabel independennya bisa metrik ataupun non metrik. Ya. Jadi ini adalah model-model empiris yang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam penelitian kuantitatif, ya, dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan hipotesis. Ya. Yang berikutnya terkait dengan hipotesis. Jadi yang disebut sebagai hipotesis, ya, jadi hipotesis itu adalah prediksi tentang fenomena. Ya, jadi hipotesis ini adalah merupakan prediksi tentang fenomena. Hipotesis berbeda dengan proposisi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif, ya, jika Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif, maka yang ada itu bukan hipotesis tetapi proposisi. Ya. Jadi kalau proposisi itu adalah pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika dihubungkan dengan fenomena yang diobservasi. Nah, jadi proposisi itu adalah pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah. Ya, jadi karena tadi kemarin kita sudah bahas penelitian kualitatif itu sifatnya subjektif. Ya. Jadi jadi preposisi tadi pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, proposisi dimaksudkan untuk tidak diuji kebenarannya, makanya tidak dilakukan uji statistik. Ya. Jadi proposisi adalah pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, kemudian untuk hipotesis itu ada dua jenis. Ya, jadi ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Ya, jadi di dalam hipotesis tadi kita bahas, hipotesis itu adalah prediksi tentang fenomena, maka hipotesis dalam penelitian itu ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu dicoba untuk ditolak, dan hipotesis alternatif itu dicoba untuk diterima atau accepted atau didukung, supported. Nah, jadi kalau hipotesis nol itu dicoba untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang dicoba untuk diterima, ya, accepted, ya, atau didukung, ya, supported. Hipotesis nol itu merupakan dugaan yang menyatakan bahwa dua buah variabel itu adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Ya, jadi hipotesis nol itu merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua buah variabel adalah jelas, nggak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Ya. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah yang berlawanan dengan hipotesis nol. Jadi hipotesis alternatif itu menunjukkan terdapat adanya perbedaan antar dua variabel atau terdapat atau adanya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, jadi itu yang membedakan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, jadi hipotesis nol itu adalah dicoba untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif itu dicoba untuk diterima atau didukung, ya, accepted atau supported. Nah, berikutnya adalah klasifikasi dari hipotesis. Jadi klasifikasi hipotesis ada dua, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis hubungan. Ya, jadi ada hipotesis deskriptif dan ada hipotesis deskriptif serta ada hipotesis hubungan. Ya, kita lihat apa yang membedakan antara hipotesis deskriptif dan hipotesis hubungan. Ya. Jadi kalau hipotesis deskriptif itu adalah pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal. Ya. Jadi pernyataan tentang sebuah variabel tunggal. Ya. Jadi contohnya
manajer yang dikompensasi berdasarkan besarnya laba itu akan cenderung menaikkan laba perusahaan. Ya, jadi ada efek kalau dia dinilai atau kompensasi atau bonusnya itu didasarkan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka manajer tersebut akan cenderung menaikkan laba. Jadi deskriptif, jadi adanya keberadaan sebuah variabel tunggal. Variabel tunggalnya itu adalah apa? Laba. Ya, jadi kalau dia manajer dikompensasi dengan laba, maka dia cenderung menaikkan laba. Ya. Jadi itu adalah contoh penelitian dengan hipotesis deskriptif. Ya, jadi kalau hipotesis deskriptif itu hanya ada satu variabel saja. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis hubungan. Hipotesis hubungan itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi hipotesis hubungan dapat diklasifikasikan menjadi hipotesis korelasi atau korelasional hipotesis dan hipotesis penjelas atau kausal. Ya, explanatory hypothesis atau causal hypothesis. Jadi hipotesis hubungan tadi diklasifikasikan hipotesis korelasi ataupun hipotesis penjelasnya, explanatory atau causal hypothesis. Kita lihat hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis korelasi. Jadi hipotesis korelasi atau correlational hypothesis itu adalah hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. Ya, jadi kalau di hipotesis korelasi itu tidak ada variabel dependen dan tidak ada variabel independen. Ya, jadi karena tidak diketahui mana yang mempengaruhi mana atau mana yang mempengaruhi mana yang dipengaruhi. Ya, jadi kalau di dalam hipotesis korelasi itu tidak dapat diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. Jadi contohnya terdapat hubungan positif antara kompensasi dan laba perusahaan. Jadi apakah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tinggi baru laba perusahaan tinggi, atau sebaliknya, kalau perusahaan itu punya laba yang tinggi maka kompensasi terhadap karyawan itu juga tinggi, kan nggak bisa diketahui kompensasi yang mempengaruhi laba perusahaan ataukah laba perusahaan yang mempengaruhi kompensasi. Jadi secara teori itu tidak dapat diketahui ya, mana yang mempengaruhi yang lainnya ya. Nah, sehingga itu yang disebut sebagai hipotesis korelasi. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai hipotesis korelasi, yaitu terdapat hubungan positif antara ya, jadi ada hubungan antar dua variabel. Ya, jadi tidak tidak ada yang mempengaruhi dan tidak ada yang dipengaruhi. Ya. Yang berikutnya, nah hubungan variabel, jadi hubungan variabel di dalam hipotesis ini, ya, dalam hipotesis korelasi itu hanya terbatas pada hubungan asosiasi saja. Ya. Nah, hipotesis ini biasanya diuji dengan menggunakan alat statistik korelasi. Ya, jadi kalau hipotesis korelasi itu biasanya diuji dengan alat statistik korelasi. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis penjelas atau kausal, hipotesis penjelas atau kausal, atau explanatory hypothesis atau causal hypothesis. Ya, jadi hipotesis penjelas atau kausal ya, atau explanatory hypothesis atau causal hypothesis adalah hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya yang dipengaruhi oleh variabel dependen, dan variabel yang mempengaruhi adalah variabel independen. Ya, jadi kalau yang saat ini itu adalah hipotesis ya. Jadi hipotesis ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi.
Ya, jadi kalau tadi kan tidak ada mana yang mempengaruhi mana, ya. Jadi tidak ada yang mana mempengaruhi mana, sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan di hipotesis sebelumnya tadi, yang hipotesis korelasi itu tadi, ya, nggak diketahui mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Tapi kalau hipotesis penjelas atau hipotesis kausal, explanatory hypothesis atau causal hypothesis adalah hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. Yang dipengaruhi itu adalah variabel dependent dan variabel yang mempengaruhi adalah variabel independent. Nah, jadi yang dipengaruhi itu adalah variabel dependent dan variabel yang mempengaruhi adalah variabel independent. Jadi contohnya adalah di situ perubahan laba secara positif akan berpengaruh terhadap harga saham misalnya. Jadi perubahan laba itu adalah sebagai variabel independen, sedangkan harga saham itu adalah sebagai variabel dependen. Ya, jadi variabel yang mempengaruhi itu adalah perubahan laba, sedangkan harga saham itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk hipotesis kausal itu dapat diuji dengan alat statistik regresi. Ya, jadi untuk kausal, ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif, kemudian hipotesis yang diajukan adalah hipotesis kausal, ya, jadi ada pengaruh, maka alat uji statistik yang digunakan adalah regresi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, tadi terkaitan dengan pemilihan, maka kalau Bapak Ibu sudah memastikan menggunakan regresi, maka variabel dependennya harus metrik. Ya, tadi metrik itu datanya harus interval ataupun rasio. Sedangkan variabel independennya itu boleh metrik dan non metrik. Nah, ini jadi ada keterkaitan, ya, terkait dengan hipotesis serta alat analisis yang Bapak Ibu uji. Nah, ini. Jadi ada arah hipotesisnya positif, ya. Jadi X itu adalah variabel independen, ya. Sedang Y itu adalah variabel dependen, ya. Jadi kalau positif itu maksudnya jika X naik, ya, jika variabel independennya itu naik, maka Y-nya juga naik. Itu yang dimaksud positifnya. Jadi searah, ya. Atau jika X-nya turun atau jika variabel independennya turun, maka Y-nya juga turun, ya. Jadi ini adalah harus ada pengaruh. Jadi kalau pengaruh positif itu arahnya berlawanan. Searah. Kalau X naik, Y naik. Atau kalau variabel independen naik, variabel dependennya juga naik, ya. Atau sebaliknya, jika X turun atau jika variabel independennya turun, maka variabel dependen atau variabel Y-nya juga turun, ya. Ini. Nah, yang berikutnya adalah arah hipotesis kalau negatif bagaimana? Jadi kalau negatif itu artinya pengaruhnya berlawanan, ya, pengaruhnya berlawanan. Jadi jika X naik, ya, jika X naik atau jika variabel independennya itu naik, maka Y-nya turun atau variabel dependennya turun. Atau sebaliknya, jika X-nya turun atau jika variabel independennya tadi turun, maka Y-nya, ya, atau variabel dependennya itu naik. Ya, jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan. Ganggu, Bu. Ya. Ada mahasiswa yang mau masuk, Bu, tapi belum di-approve. Ya, begini loh, kalau misalnya keluar masuk itu saya kan menjelaskan jadi terputus gitu ya. Sorry ya, Bu, mengganggu. Soalnya di chat grup.
Atau tunggu yang lainnya masuk dulu daripada saya menjelaskan terputus. Lanjut saja, Bu. Baik, ini tadi yang arah hipotesis ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan hipotesis. Ya. Jadi hipotesis itu tidak dapat terjadi begitu saja. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu jalan-jalan, kemudian Mas saya ingin meneliti dampak pengaruh ibu-ibu hamil di Batam dengan kelahiran macan di Surabaya misalnya. Kan itu belum pernah diteliti itu, misalnya begitu. Mas Bapak Ibu cari itu data penelitian ibu-ibu hamil di Batam itu berapa, kemudian dicari kelahiran macan atau singa di Surabaya, dimasukkan datanya, dimasukkan ke alat statistik, entah itu regresi atau yang lainnya, ternyata hasilnya signifikan. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu menjelaskan? Nah, itu tadi ya. Jadi kalau alat statistik apapun ya, jadi alat statistik apapun itu dimasukkan data apapun itu ya nanti keluar hasilnya. Ya, sehingga tadi statistik itu kan ya alat saja. Bapak Ibu masukkan data apapun itu ya nanti keluar hasilnya. Tetapi dampaknya adalah tadi, kalau misalnya ternyata hasilnya signifikan, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan? Apakah ada pengaruhnya ibu-ibu hamil di Batam dengan tingkat kelahiran singa di Surabaya? Nah, di data apapun itu bisa data apapun itu bisa dimasukkan ya, karena tadi alat statistik itu ya hanya sekedar alat ya. Sehingga Bapak Ibu ketika mengembangkan hipotesis itu harus berdasarkan teori ya. Jadi menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi harus ada jadi hipotesis itu tidak hipotesis itu tidak didasarkan pada keinginan Bapak Ibu ya, tapi harus ada teori yang relevan atau logika yang mendasari dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi harus ada logika dari hipotesis yang dikembangkan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kemudian mengembangkan hipotesis atas dasar keinginan dari peneliti tanpa ada teori yang mendukung. Ya, nah itu yang tidak bisa tidak bisa dilakukan ya, karena penelitian tadi adalah ada fakta, kemudian ada teori, ada fakta, ada teori, dan ada hipotesis. Kemudian hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori ya, karena akan memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Ya, jadi hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena akan memverifikasi teori tersebut di fenomena yang sudah ada. Ya. Nah, untuk pengembangan hipotesis, ya, jadi hipotesis itu perlu dikembangkan dengan penjelasan yang logis. Ya, jika tujuan riset adalah menemukan jadi jika hipotesis yang dikembangkan itu adalah menemukan teori baru, atau jika tidak ada teori yang dapat digunakan. Ya. Nah, hipotesis itu perlu dikembangkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, karena hasil-hasil penelitian sebelumnya itu digunakan untuk menentukan arah, ya, arah dari hipotesis. Ya, jadi arah dari hipotesis bisa positif atau bisa
negatif. Ya. Nah, ini adalah kriteria hipotesis yang baik. Jadi kriteria dari hipotesis yang baik adalah dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, harus ada penjelasan logis atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian hipotesis itu juga menunjukkan maksudnya dengan jelas. Ya, jadi hipotesis harus menunjukkan maksud dengan jelas. Yang berikutnya adalah hipotesis itu dapat diuji. Ya, dan yang berikutnya adalah hipotesis ini harus lebih baik daripada hipotesis kompetisinya atau competing hypothesis. Ya, jadi ini adalah kriteria dari hipotesis yang baik. Baik, itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum nanti masing-masing dari Bapak Ibu sekalian itu mempresentasikan hasil bacaan ya yang sesuai saya minta sebelumnya, yaitu Bapak Ibu dari artikel yang saya sampaikan, Bapak Ibu menentukan isu, ya isu penelitiannya itu apa, tujuan, masalah penelitian, kemudian kontribusi teorinya itu ada atau tidak, atau kontribusi teorinya apa, kontribusi praktiknya apa, kontribusi kebijakannya itu apa. Silakan, mungkin ada yang dikonfirmasi terkait dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bu, saya ingin nanya, Ya. di slide terakhir itu ada hipotesis kompetisi, artinya apa ya Bu ya? Hipotesis kompetisi itu hipotesis lawannya. Jadi misalnya tadi kalau saya contohkan tadi di contoh hipotesis, bentar. Jadi hipotesis yang berlawanan. Ya, jadi misalnya saya ambilkan contoh tadi kompensasi sebentar. Jadi kalau kompensasi, jadi hipotesis yang Bapak Ibu kembangkan, misalnya kompensasi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Nah, hipotesis kompetisi itu hipotesis lawannya. Jadi kompensasi berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan. Ya, jadi competing hypothesis itu adalah hipotesis lawannya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu, jadi kan bisa saja ada dua. Jadi ada yang menyatakan bahwa atau hasil penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap laba perusahaan. Tetapi ada hasil penelitian yang lain itu adalah kompensasi tidak berpengaruh pada laba perusahaan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang berpengaruh atau tidak berpengaruh? Ya, ketika berpengaruh itu itu adalah hipotesis Bapak Ibu. Tetapi hipotesis yang Bapak Ibu kembangkan itu harus lebih baik daripada hipotesis kompetisinya. Hipotesis kompetisinya apa? Misalnya tidak berpengaruh. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan berpengaruh positif, tetapi ada penelitian lain yang menyatakan pengaruhnya negatif. Nah, hipotesis yang Bapak Ibu kembangkan yang berpengaruh positif itu harus lebih unggul dibandingkan dengan yang berpengaruh negatif tadi. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ya, mungkin saya Bu Ya. mau tanya tentang arah hipotesis itu ya. Ya. Misalnya kayak itu di sana dikatakan arah hipotesis positif itu jika X-nya naik, makanya Y-nya juga naik. Y-nya naik. Ya. Sebaliknya seperti itu ya. Kalau Ya. X-nya turun, Y-nya turun. Iya. Bu,
bisa kasih contoh Bu yang tentang ini ya? Ya, sebentar ya Pak ya. Iya, ya. Mohon maaf sempat biasa kalau di rumah gitu gangguannya ada yang apa tok-tok di depan itu, terpaksa harus keluar. Jadi misal pengaruh positif, pengaruh negatif gitu ya. Saya ambilkan contoh. Jadi kalau misalnya pengaruh positif, itu kalau Bapak Ibu meneliti tentang misalnya jadi variabel independen itu adalah jadi ketika variabel independen misalnya apa? Variabel yang mempengaruhi itu kecerdasan emosional misalnya. Dan variabel dependen itu adalah kinerja mahasiswa. Misal. Nah, kalau pengaruh positif itu kecerdasan emosional. Jadi bisa saja pengaruh positif itu Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melihat apa namanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja mahasiswa. Ya, misal ya.
Nah, kalau pengaruhnya positif itu maksudnya jika kecerdasan emosional naik, maka kinerja mahasiswa juga naik. Atau sebaliknya, jika kecerdasan emosional itu rendah atau turun, maka kinerja mahasiswa itu juga turun. Ya, jadi itu maksudnya pengaruh positif ataupun negatif. Kok negatif ya sebaliknya, pengaruhnya berlawanan. Jadi kalau kecerdasan emosional naik, kinerja mahasiswa turun. Ya, gitu. Jadi tergantung variabel yang diuji. Begitu, Pak Abraham tadi ya yang nanya. Bu, mungkin di ini kali Iya, ya, Bu. Oke, Bu. Y-nya Paham, itu Bu. kan Pak, Thank you, Bu, Y-nya yang independen kan Bu ya? Apa Ya. Y itu variabel Y-nya itu kan variabel independen Bu ya? X-nya yang independen Bu ya? Kebalik no. Kebalik. X itu Kebalik, Bu, ya? independen, Y itu yang dependen. Kan tadi variabel Nah, variabel independen kan variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen itu kan variabel yang dipengaruhi. Oh iya, yes, oke Bu. Ya, Bu. Ada lagi yang konfirmasi, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada penjelasan saya itu saya akhiri. Silahkan kita mulai dengan presentasi dari Bapak Ibu dari hasil bacaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Silahkan sambil saya melakukan penilaian terhadap hasil presentasi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Siapa yang duluan Bu? Oh, silakan. Saya kan bukan mahasiswa S1 ya. Kalau mahasiswa S1 itu saya Duluan tunjuk. Bu. Ya, sebentar. Saya bisa duluan Bu, Hendra Bu. Ya, sebentar saya cek daftar nilai saya buat. Sebentar. Pak Hendra Syahputra. Iya. Oke, silakan Pak Hendra bisa share screen kalau mau share screen. Ya, mohon maaf Bu ya, saya coba share screen. Udah kelihatan Bu ya? Apa share screen saya sudah kelihatan Bu, teman-teman semua? Ya, sudah Halo? masuk. Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, shalom Ibu dosen. Mohon maaf ya. Kembali berdasarkan topik penelitian kemarin, jurnal ekonomi ini kemarin, saya coba melakukan penelitian bacaan dan coba melakukannya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Ibu dosen Lucy. Pertama, saya hanya menambahkan satu, yaitu jenis penelitian, jenis jurnal ini adalah jurnal ekonomi dan bisnis. Topiknya adalah menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Dan isunya yaitu tentang peran BUMDes atau badan usaha milik desa yang belum optimal. Tujuan daripada pembuatan jurnal tersebut adalah untuk mengidentifikasi indikator tata kelola badan usaha milik desa dan memotret praktek tata kelola BUMDes itu sendiri. Masalah yang terjadi adalah kenapa peran BUMDes itu belum optimal, yaitu pertama adalah penyusunan dokumen tata kelola keuangan BUMDes yang belum baik. Yang kedua adalah tingkat penerapan tata kelola rendah, terutama aspek sustainability dan akuntabilitas.
Kontribusi teorinya adalah deskriptif kualitatif, yaitu penyusunan indikator tata kelola BUMDes. Yang kedua adalah memberikan gambaran awal praktik tata kelola BUMDes yang sedang berjalan. Kontribusi prakteknya yaitu dari hasil jurnal ini, penelitian ini dihasilkan indikator ideal tata kelola BUMDes, yaitu 1. Kooperatif, kedua partisipatif, ketiga emansipatif, keempat transparan, kelima accountable, dan keenam sustainable. Dan hal yang menarik dari kontribusi kebijakan adalah diperlukannya regulasi yang membedakan penerapan tata kelola BUMDes berdasarkan umur BUMDes atau jenis BUMDes, yaitu ada 5, yaitu rintisan, tumbuh, matang, maju, dan besar. Itu presentasinya, Bu, tentang jurnal ekonomi tersebut, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendra. Saya tidak mengomentari terlebih dahulu, jadi saya melihat presentasi dari Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan hasil bacaan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendra. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya stop sharing. Terima kasih, memberkati. Yang berikutnya silahkan. Saya Bu. Bu Ari Fianti dulu, setelah itu Pak Baskoni. Siap. Ya. Siapa nih? Bentar ya Bu ya, ini. Nah, sudah. Sudah kelihatan ya? Ya. Sudah. Oke. Ini Ya, Bu. kok punya saya nggak nampak ya? Bentar ya, punya saya nggak nampak. Di situ nampak nggak Pak ya? Hilang ya? Yang kelihatan cuma desktopnya, Bu. Ya, coba lagi. Tunggu. Lagi loading. Nah, udah. Oke. Ini yang saya coba untuk jurnal ekonomi bisnis yang kemarin disuruh cari tentang dan yang lainnya. Yang pertama yaitu isu penelitian. Dalam isu penelitian itu di situ yaitu saya menemukan penelitian ini ditujukan kepada BUMDes, perintisan dan tumbuh supaya kata pokok kelola pokok tertuang dalam ADA BUMDes, karena sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola, khususnya dokumen akuntabilitas keuangan dan lain-lain. Tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah pada aspek Sustainability dan akuntability. Hasilnya nampak berkolerasi dengan umur BUMDes yang relatif muda, rata-rata 3 tahun ya atau kurang, sehingga banyak indikator yang belum tercapai. Yang ketiga, latar belakang pendidikan dan pengalaman pengelola BUMDes itu yang beragam. Terus selanjutnya, tujuan penelitian yang saya dapatkan ini, yang pertama itu mengidentifikasi indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktik tata kelola BUMDes supaya tata kelola BUMDes dengan aspek sustainability dan akuntabilitas tercapai dan tertuang dalam ADT BUMDes, rintisan dan tumbuh di wilayah masing-masing. Terus berimplikasikan pada perlunya panduan bagi BUMDes untuk menyusun dokumen-dokumen tata kelola, yaitu rencana strategis
sistem pengendalian internal, dan penatausahaan keuangan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan membuat pemotretan tingkat kepatuhan terhadap tata kelola BUMDes. Yang keempat, memberi kontribusi bagi para PGI BUMDes untuk memberikan pendampingan yang tepat setelah menakar tata kelola yang dimiliki oleh BUMDes. Yang ketiga, masalah penelitian. Saya mohon di situ benturan kepentingan antara aktor utama BUMDes yang kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat dalam menentu kebijakan. Selanjutnya, masalah komunikasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa, serta masalah transportasi dan akutabilitas. Ketiga, ketidaksesuaian antara pelaporan dengan pelaksanaan aktivitas pencairan dana yang tidak didukung oleh bukti atau verifikasi dan laporan tidak dilakukan setiap bulan, yang mengidentifikasi bahwa akuntabilitas masih belum berjalan dengan baik. Kontribusi teorinya di situ berpegang pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia tahun nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa dan memanfaatkan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelola BUMDes. Terus yang kedua, teori sosial enterprise dipandang sebagai agen perubahan yang dapat mengubah cara berpikir dan berperilaku melalui produk dan pelayanan yang inovatif. Nasruddin dan Misaridin tahun 2014 untuk mengatasi isu sosial terkait dengan kemiskinan, kelaparan, dan ketidakmerataan yang sedang meningkat, khususnya pada jumlah yang besar. Kontribusi praktisnya melakukan riset yang memberi tambahan konsep pada teori sosial enterprise dalam konteks BUMDes yang merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia. Melakukan beberapa riset berskala bisnis secara umum, sedangkan BUMDes berskala sosial dengan mengadakan studi tata kelola secara parsial. Contoh, kalau secara umum elemen akuntabilitasnya secara umum, sedangkan kalau BUMDes secara partisipasi. Terus melakukan studi tata kelola pada social enterprise di UK dilakukan oleh Meswaka dan Aluko tahun 2015 dan menemukan bahwa ada hubungan desain struktur tata kelola dengan outcomes, menemukan stewardship governance cenderung menghasilkan outcomes yang lebih baik dibanding democratic governance. Terus yang ke-6, yang ke-6 kebijakan. Sebentar, Bu. Ini sudah ada ini. Kebijakannya Hilang. Kebijakan kemarin sudah ada 3. Kalau kebijakannya itu melakukan, sehingga saya melakukan kebijaksanaan BUMDes itu dilakukan sesuai dengan sesuai kemampuan wilayah masing-masing, sehingga kebijakan juga bisa berupa gini, mengelola barang yang terbuang seperti sampah itu bisa dikelola untuk menjadi pupuk sehingga bisa menghasilkan hal yang positif atau menghasilkan uang bagi desa tersebut. Itu kebijakannya. Jadi BUMDes di wilayah-wilayah di daerah disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Terus kebijakan yang lain juga menyediakan BUMDes menyediakan kayak minimarket atau desa mart supaya orang-orang di desa itu tidak jauh untuk berbelanja. Bahkan lewat minimarket desa mart ini
apa itu namanya, masyarakat lebih mudah dan harganya lebih terjamin. Itu Bu, yang saya temukan di situ. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Bu Ari. Beberapa hal cukup detail dijelaskan terkait dengan artikel. Silakan Pak Baskoni tadi. Oke, saya akan share screen dulu. Oke. Oke, ini hasil dari pembacaan saya tentang artikel yang sudah dibagikan tentang menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktik tata kelola BUMDes. Kemudian masalah penelitian, adanya benturan kepentingan antara aktor utama, kemudian Pemdes yang kurang terbuka dan kurang melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan. Kemudian masalah komunikasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat, kurangnya transparansi. Kemudian adanya ketidaksesuaian laporan dengan pelaksanaan aktivitas pencarian dana yang tidak didukung bukti. Kemudian kurang optimalisasi tata kelola BUMDes. Kontribusi teori. Teori yang digunakan adalah teori social enterprise yang dari buku Nasaruddin dan Misradin 2014 berkontribusi pada yang inovatif yang berdampak pada perkembangan pasar, praktik kerja, dan modal bisnis untuk memastikan keseimbangan yang dicapai antara keberlanjutan bisnis dan tujuan sosial. Kemudian teori tata kelola BUMDes. BUMDes memiliki karakteristik social enterprise dengan tujuan mencapai misi sosial, namun juga melakukan bisnis menggunakan mekanisme pasar, misi sosial dalam hal kehadirannya harus mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di desa. Kemudian kontribusi praktek untuk memperoleh data tata kelola BUMDes dan memperoleh masukan atas indikator-indikator tata kelola BUMDes digunakan praktek FGD, Focus Group Discussion, yang didiskusikan dalam FGD yaitu organisasi dan tata kerja pengelola, kata pengangkatan dan pemberhentian pengelola, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, sistem pengendalian internal, gaji atau penghargaan bagi pengelola, mekanisme bagi hasil atau rugi. Hasil FGD yang mengenai tata kelola disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian kontribusi kebijakan tata kelola peraturan pemerintah desa, tertinggal nomor 4 tahun 2015, kebijakan mengenai praktik tata kelola BUMDes dengan konsep FGD, kebijakan menganalisa temuan data yang diperoleh dari FGD, kemudian kebijaksanaan menganalisa indikator-indikator tata kelola BUMDes. Nah, ini yang saya dapatkan dari hasil pembacaan artikel. Oke, yang pertama tadi belum ada isu penelitian. Isu penelitian yang sedang dibangun dari penelitian ini adalah mengembangkan pembangunan desa sebagai subjek dan pelaku pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki implikasi yang luar biasa pada pembangunan desa. Slogan Desa Membangun dan Membangun Desa merupakan spirit pembangunan Indonesia dari desa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Baskoni. Saya, Bu. Ya, saya, Bu, mungkin, Bu. Siapa Pak Marwalam? Iya, Bu. Silakan. Boleh saya setting sebentar, Bu, ya? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Luciana. Nah, saya akan menampilkan tugas menelaah artikel yang ditugaskan dengan judul Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Indonesia. Nah,
saya mendapatkan isu penelitian seperti begini. Ternyata ada hasil laporan mengatakan bahwa sebagian besar desa di Indonesia menurut data Kemendes PPDDT tahun 2015 itu 65% jumlahnya adalah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Nah, ternyata setelah diketahui ada upaya pemerintah mengatasi hal ini dengan program dana desa. Dana desa itu didukung dengan pengembangan BUMDes untuk mendukung perekonomian desa. Nah, di sini diperoleh bahwa ada kucuran-kucuran dana melalui BUMDes supaya mendukung perekonomian desa untuk melepaskan desa itu dari status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Tapi kenyataan yang dilihat bahwa walaupun jumlah BUMDes itu yang berdiri sudah melampaui target, namun sebagian besarnya tidak beroperasi atau belum beroperasi secara optimal. Sehingga ketika BUMDes ini tidak beroperasi secara optimal, maka dampaknya tidak ada terhadap desa itu. Desa itu tetap juga desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Nah, isu yang menarik di sini adalah mengapa banyak BUMDes di Indonesia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian kalau ini tidak bisa bertumbuh dan berkembang, apa yang salah dalam pengelolaan BUMDes di Indonesia sehingga tidak optimal? Nah, inilah isu penelitian yang didapat. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penerapan indikator-indikator tata kelola BUMDes, yaitu ada 5, kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Kemudian memotret tingkat kepatuhan praktik tata kelola BUMDes di Indonesia, dan mengidentifikasi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. Nah, ini tujuan ini didasarkan kepada isu yang tadi, mengapa tidak optimal. Nah, masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ternyata bahwa banyak BUMDes itu tidak memiliki landasan kerja dan tata kelola yang benar, sehingga tidak berjalan dengan seoptimalnya. Ternyata banyak BUMDes tidak memiliki AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebagai pedoman operasional BUMDes. Kemudian yang kedua, banyak BUMDes mengalami masalah keuangan dan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Nah, kedua hal ini ya mengakibatkan BUMDes tidak menjadi pendukung dan memberi kontribusi yang cukup bagi kemajuan desa dalam hal mendukung perekonomian desa. Nah, dari penelitian ini memberikan kontribusi penelitian secara teoritis, yaitu memberi tambahan konsep pada teori social enterprise dalam konteks BUMDes yang merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia. Jadi dia memberikan tambahan konsep untuk pengembangan BUMDes desa. Kemudian secara praktek memberi kontribusi bagi para pegiat BUMDes untuk memberikan pendampingan yang tepat setelah menakar tata kelola yang dimiliki oleh BUMDes. Jadi penelitian ini mengusulkan supaya dalam prakteknya ada pendampingan terhadap program pengelolaan BUMDes. Nah, secara kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi perlunya disusun panduan bagi BUMDes menyusun dokumen-dokumen tata kelola, yaitu rencana strategis, sistem pengendalian internal, dan penata usahaan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah area-area mana saja yang masih memerlukan perbaikan substansial, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program-program pemberdayaan, baik melalui skema pendampingan desa oleh pemerintah maupun skema pengabdian masyarakat. Nah, itu saja Ibu yang saya dapatkan dari pembacaan saya dari artikel tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Marwalam. Saya ya, Bu. Mungkin saya, Bu. Bu Eva Gloria terlebih dahulu. Bentar ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Isi penelitiannya adalah dari judul jurnal yang kita dapatkan, menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia.
isi penelitian yang saya dapatkan dari pembacaan jurnal ini adalah tata kelola BUMDes yang belum maksimal sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa. Dan masalah penelitiannya adalah adanya benturan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Dan ada juga kurang keterbukaan dan kurang melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan dalam pengelolaan BUMDes ini. Dan kurangnya komunikasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dan masalah yang ditemukan juga ada masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes. Dan ketidaksesuaian antara laporan dan pelaksanaan aktivitas pencairan dana yang tidak didukung bukti dan verifikasi laporannya tidak setiap bulan. Permasalahan dari penelitian ini juga kurangnya pemahaman pengurus BUMDes mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktek tata kelola BUMDes dan memberikan gambaran awal mengenai praktek tata kelola BUMDes yang sudah berjalan. Kontribusi yang didapat ada kontribusi teori. Riset ini memberi tambahan konsep pada teori social enterprise dalam konteks BUMDes. Dan ada juga kontribusi praktis. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya panduan bagi BUMDes untuk menyusun dokumen-dokumen tata kelola yang lebih baik lagi yang ada rencana strategis, sistem pengendalian internal, dan penata usahaan keuangan. Dan saya juga mendapati adanya kontribusi kebijakan. Kontribusi kebijakannya adalah penelitian ini memberikan informasi area-area yang memang masih memerlukan perbaikan substansial, tetapi dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan program-program pemberdayaan baik melalui skema pendampingan desa oleh pemerintah maupun skema pengabdian masyarakat. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva Gloria. Silakan, ada yang Saya Bu, Martin Bu. ya silakan Pak Martin. Saya share screen Bu. Sudah kelihatan Bu? Ya, sudah. Saya coba apa yang saya baca dari jurnal yang diberikan, menatar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jadi yang pertama isu penelitian yang saya lihat adalah sebagian besar BUMDes belum beroperasi secara maksimal. Terus perlu adanya perbaikan yang menghambat peran BUMDes. Kemudian adanya masalah komunikasi antara instansi yang bersangkutan. Kemudian perlu kajian akademik yang memadai untuk menjadi panduan bagi pendirian dan pengembangan BUMDes. Kedua, tujuan penelitian, saya melihat upaya strategi yang berkelanjutan untuk mengentaskan desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa maju dan mandiri dalam upaya strategis membangun dari desa. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola BUMDes. Yang ketiga, masalah penelitian. Saya melihat ada keberadaan BUMDes menjadi peran penting sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa. Pendirian BUMDes ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun sudah diatur oleh pemerintah, namun sebagian BUMDes ternyata masih belum beroperasi secara maksimal. Itu adalah masalahnya. Kontribusi teori. Beberapa studi sudah dilakukan terkait masalah BUMDes, diantaranya oleh Fitriana, Utami, dan Absari di tahun 2018, Anggriani di tahun 2016, Nugroho tahun 2015, Pramita di tahun 2018. Dengan subjek penelitian BUMDes
di beberapa desa yang berbeda. Hasil penelitiannya menemukan masalah bahwa BUMDes kurang terbuka, kurang melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Hasil yang lain adalah masalah komunikasi antara BUMDes dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, kontribusi praktik. Metode penelitian eksploratory dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur dan diskusi kelompok untuk menjawab perumusan masalah. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner indikator-indikator tata kelola. Yang keenam, kontribusi kebijakan. Indikator-indikator disusun berdasarkan kajian regulasi dan literatur serta mengelola BUMDes yang diklasifikasi sesuai konsep 6 prinsip tata kelola, yaitu yang pertama kooperatif, kedua partisipatif, yang ketiga emancipatif, yang keempat transparan, kelima akuntabel dan sustainable. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Martin. Baik, ya. Ya, Bu. Bentar. Kok suara masih ada suara bunyi apa ya? Martin. Mungkin tapi kenapa? Mungkin dia Oke, silakan Pak Abraham. Jadi nanti setelah Pak Abraham kita break istirahat dulu 15 menit. Ya, setelah itu kita lanjut lagi untuk bagi Bapak Ibu yang belum mempresentasikan hasil bacaannya. Silakan Pak Abraham tadi ya. Abraham, suaranya masih di mute ya. Iya, salam Bu. Ya. Ya, bisa kelihatan ya. Ya. Baik, saya presentasikan tugas mandiri dari penelitian artikel yang sudah dibaca. Isu penelitiannya adalah di sini yaitu BUMD sebagai penyokong ketahanan ekonomi belum optimal berfungsi sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa disebabkan terapan tata kelola yang masih rendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah pendirian dan pengembangan BUMD. Dan yang masalah dalam penelitian, ya, di sini di mana ketika 6 prinsip dalam pengelolaan BUMD ini tidak diterapkan di dalam satu BUMD atau tidak dijalankan, tidak dipahami oleh semua yang terkait, termasuk pemangku pengelolaan itu sendiri.
Ada 6 prinsip yang harus dipahami dan diterapkan di dalam pengelolaan satu BUMD. Yang pertama, kooperatif, yaitu semua harus terlibat di dalam pengelolaan. Semua yang terkait. Yang kedua, partisipatif. Semua terlibat dalam memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, emansipasif. Semua terlibat semua terlibat dan diperlakukan sama. Yang keempat adalah transparan. Dan yang kelima adalah akuntabel. Semua kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif. Dan yang keenam adalah sustain, yaitu kegiatan dapat dilestarikan dalam masyarakat dalam wadah BUMD. Nah, masalah dalam penelitian apabila ini keenam prinsip utama yang penting di dalam pengelolaan BUMD tidak dijalankan atau tidak diterapkan di dalam satu BUMD. Oke. Baik, kontribusi teori praktek dan kebijakan dengan mengacu dan berpegang teguh pada serta menjalankan 6 prinsip pengelolaan BUMD, maka akan mengkontribusikan 3 hal di atas, yaitu pertama mendapatkan teori yang benar, yang ketiga, selanjutnya prakteknya juga pasti benar, dan pasti dari itu juga akan munculkan atau menerbitkan kebijakan-kebijakan yang baik sehingga pengelolaan BUMD terus berkembang. Baik, mungkin itu Bu presentasi saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Abraham. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jadi kita break terlebih dahulu, ya 15